Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mas Guru Ridwan di channel Ayo Gasmat, channel pembelajaran matematika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari turunan pertama serta turunan kedua fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aplikasi dari turunan fungsi trigonometri dengan pokok bahasan, titik, jenis, dan nilai stasioner. Sebelum lanjut ke pokok bahasan, seperti biasanya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang baik serta bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja ke materi. Yang pertama, materi syarat yang akan kalian gunakan agar kalian bisa menguasai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di antaranya, yang pertama, persamaan trigonometri, yang mana telah kalian pelajari di kelas 11 SMA ya. Kemudian, yang kedua adalah turunan pertama dan turunan kedua fungsi trigonometri yang ada di video-video pembelajaran sebelumnya. Titik, jenis, dan nilai stasioner jika kita lihat dengan menggunakan grafik. Di sini, jika kita lihat, fungsinya ada naiknya, ada turunnya. Ketika fungsi naik, kemudian dia berhenti sebentar di titik A, FA, ya, A, FA ya. Kemudian dia turun. Kemudian dia berhenti lagi di titik B, FB. Kemudian dia naik. Nah, yang dimaksud dengan titik stasioner sesuai namanya stasiun. Stasiun kereta api berarti berhentinya kereta api. Berarti titik stasioner di sini artinya sama dengan titik henti. Berhenti dari naik ataupun turun. Nah, sesuai titik stasioner disimbolkan dengan titik koordinat. Ya, titik koordinat. Berarti berhubungan dengan nilai X dan nilai Y. Pada grafik di samping disimbolkan dengan A, FA dan B, FB. Nah, itu yang disebut dengan titik stasionernya. Karena pada titik ini, kedua ini, dia berhenti. Ya. Kemudian ada jenis dari titik stasioner. Nah, jenis titik stasioner ini ada 3. Nanti akan kita bahas. Kemudian ada nilai stasioner. Nilai stasioner ini adalah ordinat atau Y dari titik koordinat. Nah, jika titik koordinat atau titik stasioner itu adalah X, Y, maka Y-nya adalah nilai stasioner. Ya. Pada grafik di samping, nilai stasioner disimbolkan dengan FA dan FB. Demikian tadi
pengertian atau gambaran singkat tentang titik stasioner, jenis stasioner, dan nilai stasioner. Selanjutnya, jika fungsi f adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan atau didiferensialkan, maka untuk menentukan titik stasioner terlebih dahulu, ya, penting ya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari x. Caranya bagaimana? Caranya kita turunkan fungsi f, kemudian kita sama dengankan 0. Atau turunan pertama sama dengan 0. Ya. Ketika turunan pertama sama dengan 0, nantinya bisa kita dapatkan nilai x-nya. Misal, jika nilai x sama dengan A, memenuhi turunan pertama dengan domain A sama dengan 0, maka akan diperoleh A, FA disebut sebagai titik stasioner. Sedangkan FA-nya disebut dengan nilai stasioner. Agar lebih paham tentang titik dan nilai stasioner, mari kita langsung ke contoh soal. Tentukan titik stasioner dan nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan cos x dengan batasan nilai x minimal 0 dan maksimal 2pi. Jawab. Di sini diketahui fx-nya adalah cos x. Nah, langkah pertama kita turunkan fx-nya, kemudian kita sama dengankan 0. Maka turunan pertamanya adalah negatif sin x. Kemudian kita sama dengankan 0. Negatif sin x ini kita sama dengankan 0. Nah, itu langkah pertama. Langkah berikutnya menentukan nilai x. Negatif sin x sama dengan 0. Kita bagi negatif 1 sehingga sin x sama dengan 0. Sin x, nah, sin berapa yang nanti nilainya adalah 0, yaitu sin 0 derajat, ya. Nah, di sini ingat ya tentang persamaan trigono. Ketika ada sin x sama dengan sin A, maka nilai x bisa dicari dengan dua rumus. X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurangi A derajat ditambah K kali 360. Nah, ada dua rumus. Di sini X-nya adalah X ya. Kemudian A-nya adalah 0. Karena 0 tidak perlu kita tulis. Maka K kali 360. Kemudian untuk rumus yang kedua, ketika A-nya 0, maka di sini 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ada nilai K. Nah, nilai K di sini kita misalkan K sama dengan 0. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 0 kali 360, maka 0 derajat. Untuk rumus yang kedua, ketika K-nya 0, maka nilai X adalah 180 derajat. Ya. Nah, berikutnya
kita ambil K-nya sama dengan 1. K ini bisa kita ambil angkanya bebas, dimulai dari yang terkecil, yaitu 0. Ya. Ketika K-nya sama dengan 1, kita dapatkan dari rumus yang pertama, X-nya adalah 360 derajat. Sedangkan pada rumus yang kedua, X-nya kita dapatkan 540 derajat. Nah, dilihat, di sini diketahui bahwa batasnya adalah 0 sampai 2pi. Atau 2pi di sini adalah 360 derajat. Maka yang memenuhi hanyalah 0 derajat, kemudian 180, kemudian 360. Sehingga nilai X kita peroleh 0,180 derajat, 360 derajat. Nah, soal di sini dengan radian, maka jawaban kita juga harus dalam radian. Maka X sama dengan 0, kemudian di sini pi, di sini 2pi. Nilai X sudah kita dapatkan. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan titik stasioner. Yang namanya titik stasioner yaitu adalah titik koordinat X, Y. X-nya kita sudah ada, yang belum ada adalah Y-nya. Kita tahu bahwasanya Y itu sama dengan Fx. Sehingga Fx-nya adalah cos X. Kita memiliki X sama dengan 0. Sehingga F0 adalah cos 0. Yang mana sama dengan 1. Kemudian ketika X-nya sama dengan pi, maka Fp sama dengan cos pi. Yang mana hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang terakhir ketika X-nya sama dengan 2pi. F2pi sama dengan cos 2pi, yaitu 1. Jadi, titik stasioner, titik stasionernya adalah ketika X-nya 0, maka Y-nya 1, yaitu 0,1. Ketika X-nya pi, Y-nya negatif 1. Berarti pi, negatif 1. Dan ketika X-nya 2pi, maka Y-nya 1. 2pi, 1. Nah, itu titik stasioner. Berikutnya, nilai stasioner. Nah, nilai stasioner di sini ada 2, yaitu negatif 1 dan 1. Di mana keterangannya nilai maksimumnya adalah 1, sedangkan nilai minimumnya adalah negatif 1. Itu ya. Seperti itu cara menentukan titik stasioner dan nilai stasioner. Berikutnya, kita mencoba untuk menentukan jenis titik stasioner. Jika A, FA adalah titik stasioner, maka jenisnya dapat berupa yang pertama, titik balik maksimum. Syaratnya ada 2. Yang pertama, FA
atau turunan pertama berganti tanda dari positif menjadi negatif. Kemudian syarat yang lain apabila turunan keduanya itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Maka ketika salah satu dari dua syarat ini terpenuhi, maka dikatakan titik balik maksimum. Kemudian titik balik minimum. Kebalikan dari titik balik maksimum. Jika turunan pertama berganti tanda dari negatif menjadi positif, maka dia titik balik minimum. Atau jika turunan keduanya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka juga merupakan titik balik minimum. Ya. Dan yang ketiga, titik belok horizontal. Syaratnya apabila turunan pertama tidak berganti tanda. Artinya dari negatif tetap menjadi negatif atau yang awalnya positif tetap positif. Atau syarat yang kedua, turunan keduanya sama dengan 0. Ya. Jika fungsi memenuhi salah satu dari kedua syarat ini, maka bisa dikatakan titik belok horizontal. Contoh, tentukan titik stasioner dan jenisnya, serta nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah sin 2x dengan batas 0 sampai pi. Ini untuk jenisnya nanti akan kita kerjakan dengan dua cara, ya. Langsung jawab. Langkah pertama, turunan pertama kita sama dengan kan 0, di mana turunan pertama dari fungsi fx adalah 2 cos 2x. Kemudian turunan pertamanya kita sama dengan kan 0. Nah, langkah berikutnya nilai x. Nah, kita cari nilai x-nya. 2 cos 2x sama dengan 0. Kita bagi 2, cos 2x sama dengan 0. Cos 2x maka cos 90. Karena cos 90 itu sama dengan 0. Ingat kembali tentang persamaan trigonometri. Di mana ada cos x sama dengan cos A, maka di dalam mencari nilai x ada dua rumus. X sama dengan A plus K kali 360. Atau X sama dengan negatif A tambah K kali 360 derajat. Kemudian di sini X-nya bernilai 2X. Kemudian A-nya bernilai 90. Sehingga 2X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian di sini 2X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini masih ada angka 2, padahal kita hanya mencari nilai X. Maka bisa kita bagi 2 semuanya. Ya. Kita bagi 2. Berarti di sini tinggal X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180. Di sini X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, sekarang kita misalkan nilai X, kita misalkan nilai K-nya.
Ketika K-nya 0, maka X-nya sama dengan 45. Kemudian ketika K-nya 0 untuk rumus yang kedua, maka nilai X-nya adalah negatif 45. Kemudian ketika K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1, untuk rumus yang pertama, di sini berlaku sama dengan 225. Untuk rumus yang kedua, nilai X-nya adalah 135 derajat. Di sini, batasnya hanya sampai pi atau 180 derajat. Sehingga ini tidak memenuhi dan ini juga tidak memenuhi. Ya. Maka nilai X-nya adalah 45 derajat serta 135 derajat. Kita rubah dalam bentuk radian, yaitu pi per 4 dan 3 pi per 4. Setelah ini kita cari titik stasioner. Y itu sama dengan Fx, atau di sini Fx-nya kita tahu bahwasanya nilainya 1 plus sin 2x. Ketika X-nya pi per 4, maka F pi per 4 sama dengan 1 ditambah sin 2 dikali pi per 4. Langsung saja jawabannya adalah 2. Kemudian ketika X sama dengan 3 pi per 4, maka F 3 pi per 4 sama dengan 1 ditambah sin 2 dikali 3 pi per 4 sama dengan 0. Sehingga titik stasionernya ada 2, yaitu pi per 4,2 dan 3 pi per 4,0. Itu untuk titik stasioner. Sekarang kita cari jenisnya. Nah, jenis titik stasioner. Cara pertama atau menggunakan turunan pertama. Tadi kita memiliki titik stasionernya pi per 4,2 serta 3 pi per 4,0. Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan yang memuat nilai X ya. Di sini nilai X. Di sini nilai X-nya ada 2. Ini pi per 4 dan 3 pi per 4. Di sini ada 3 ruangan. Kita anggap ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Nah, untuk ruangan 1, kita pilih ruangan 1 ya. Ruangan 1, kita pilih X-nya sama dengan, ini kan pi per 4 atau 45 derajat. Kita ambil ketika X-nya 30 atau pi per 6. Maka kita substitusikan ke turunan pertamanya. Yang tadi adalah
2 cos 2x. Kita substitusikan nilai X-nya. F aksen pi per 6 sama dengan 2 cos 2 dikali pi per 6. Sama dengan cos sama dengan ini 30. Maaf, 60 ya. Cos 60 itu setengah. Berarti nilai dari 2 cos 60 adalah 1. Dia bernilai positif. Kita nggak lihat angkanya, tapi kita lihat tandanya. Ya. Dia bernilai positif. Kemudian ruang 2 kita ambil di antara 45 sampai 135. Kita ambil 90. Berarti pi per 2. Kita substitusikan. F aksen pi per 2 sama dengan 2 cos 2 kali pi per 2 sama dengan negatif 2. Nah, di sini tandanya adalah negatif, maka dia negatif. Ya. Kemudian di ruangan yang terakhir, kita ambil X-nya misalkan pi. Maka F aksen pi sama dengan 2 cos 2 pi. Cos 360 yaitu 1. 1 kali 2 adalah 2. Dia bernilai positif. Nah, maka di ruangan 3 ini bernilai positif. Sekarang kita identifikasi. Untuk titik pi per 4,2 di sini kita lihat dari positif, dari naik, kemudian dia turun. Plus itu artinya fungsinya naik, kemudian negatif itu artinya turun. Nah, berarti dengan syarat yang tadi, maka pi per 4,2 ini termasuk titik balik maksimum. Nah, kemudian untuk 3 pi per 4,2 negatif. Ini artinya turun. Ya, turun. Kemudian ini positif artinya dia naik. Nah, maka ketika habis turun kemudian naik, maka disebut dengan titik balik minimum. Itu kesimpulan dari jenis titik stasionernya dengan menggunakan cara pertama yaitu turunan pertama. Sekarang kita menggunakan turunan kedua. Cara kedua. Menggunakan turunan kedua. Sekali lagi saya tulis tadi titik stasionernya adalah pi per 4,2 dan 3 pi per 4, negatif. Maaf, 0 ya. Kita memiliki fx itu sama dengan 1 plus sin 2x. Sesuai namanya, turunan kedua. Otomatis kita cari dulu turunan keduanya. Di mana turunan pertamanya tadi adalah 2 cos 2x. Dari turunan pertama, kita turunkan lagi sehingga memperoleh turunan kedua. Yaitu negatif 4 sin 2x. Nah, di sini kita substitusi. Kita substitusi nilai X-nya. Nah, tadi F aksen X sama dengan negatif 4 sin 2x.
Ketika X-nya sama dengan pi per 4, maka F aksen pi per 4 sama dengan negatif 4 sin 2 dikali pi per 4. Maka sama dengan 2 kali 45 derajat, berarti 90. Sin 90 adalah 1. 1 dikali negatif 4 adalah negatif 4. Di sini kita tahu bahwasanya turunan keduanya dia kurang dari 0. Ya. Kemudian untuk X sama dengan pi 3pi per 4. Maka F turunan kedua 3pi per 4 sama dengan negatif 4 sin 2 kali 3pi per 4. Sama dengan 2 kali 3pi, artinya 6pi. 6pi dibagi 4, artinya 3pi per 2. 90 dikali 3, 270. Sin 270 adalah negatif 1. Negatif 1 kali negatif 4 artinya 4. Di mana 4 ini adalah lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya pi per 4,2 ini dari syarat turunan kedua merupakan titik balik maksimum. Sedangkan untuk 3pi per 4,0 dari syarat turunan kedua dapat kita simpulkan merupakan titik balik minimum. Selesai. Kurang nilai stasioner. Ada 2, yaitu 0 dan 2. Di mana nilai maksimumnya adalah 2 dan nilai minimumnya adalah 0. Demikian tadi adalah titik stasioner, jenis titik stasioner, serta nilai stasioner, beserta contoh dalam mencarinya. Kemudian sebagai latihan mandiri, di sini ada soal sebanyak 3 nomor. Silahkan bisa dikerjakan. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dari saya, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.